Kali ini saya akan mencoba untuk melihat proses penyebaran virus corona ini dari perspektif bahasa, secara khusus perspektif linguistik preskripsi. Nah, perspektif ini menunjukkan pemahaman tentang bagaimana bahasa itu seharusnya atau tidak seharusnya digunakan oleh sebuah komunitas bahasa. Pada substansinya, apapun yang mempengaruhi jiwa kita dan fisik kita, kita tahu bahwa jiwa kita ini berkaitan dengan urusan emosional dan pikiran, sedangkan fisik kita ini berurusan dengan tindakan. Nah, ini tentu dipengaruhi oleh bahasa, baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, suatu kondisi yang sifatnya endemik maupun pandemik itu sebetulnya percepatan penyebarannya didahului oleh penggunaan bahasa secara sistematis dan sistemik, termasuk percepatan penyebaran COVID-19 ini. Nah, sehubungan dengan hal ini, perspektif lain yaitu relativitas linguistik juga menegaskan bahwa struktur bahasa mempengaruhi seseorang bagaimana ia memandang dunia, dan bahwa cara pandang tersebut bersifat relatif pada bahasa yang diujarkannya. Nah, hal ini juga telah dibuktikan oleh beberapa penelitian. Dari perspektif Natural Language Processing atau NLP, itu menunjukkan bahwa bahasa sangat memainkan peran penting dalam membentuk pengembangan model kognisi seseorang yang umum. Sedangkan dari perspektif computational linguistics itu menunjukkan bahwa seumuran bayi pun telah dapat menentukan sinyal mana yang akan digunakannya untuk menghubungkan bunyi ujaran yang didengarnya dengan kognisinya. Sehingga menurut Perlowski mengatakan bahwa bahasa manusia dan kognisi itu telah berkembang secara bersamaan. Nah, viralnya informasi-informasi seputar COVID-19 ini melalui media elektronik dan media cetak yang kesemuanya itu sebetulnya adalah bentuk-bentuk bahasa. Nah, ini tentu membawa dampak besar bagi kognisi masyarakat global yang sekaligus mempengaruhi kesehatan jiwa mereka. Ya, katakanlah seperti bentuk stres yang berlebihan yang justru menambah atau menimbulkan berbagai penyakit. Nah, serangan virus dan bakteri itu sangat erat kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh kita. Sehingga dengan menurunnya daya kekebalan tubuh, maka virus dan bakteri itu akan dengan mudah menyerang kita. Nah, salah satu faktor menurunnya daya tahan tubuh itu adalah faktor tekanan jiwa atau stres, yang merupakan proses di mana tuntutan lingkungan melebihi kapasitas adaptif suatu organisme yang menghasilkan perubahan psikologis dan biologis yang dapat menempatkan individu pada risiko penyakit. Nah, jika kita melihat fakta saintifik dan empirik tersebut, kita dapat mengambil pemahaman linguistis di sini bahwa fungsi bahasa secara keseluruhan mempengaruhi kognisi atau pemikiran kita terhadap sebuah fenomena, katakanlah kesehatan mental, dan hingga pada kasus penyakit pada manusia. Nah, mengapa secara medis dikatakan bahwa penyebaran COVID-19 tergolong pada skala pandemik? Karena jenis baru virus ini memiliki kekuatan untuk menyebar secara cepat dari orang ke orang dan dari wilayah ke wilayah dan sangat mematikan. Nah, di sini saya mencoba untuk mengajak kita berpikir yang logis untuk kasus ini, dengan memahami bahwa jika di Wuhan, yang adalah ibu kota provinsi Hubei, yang adalah titik awal COVID-19 ini muncul dengan persebaran yang begitu cepat dan mematikan, maka tentu kita tidak akan pernah melihat lagi satu manusia pun di kota itu. Ini pikiran logisnya. Nah, hal yang menjadi penyebab utama dan pertama kali virus itu tersebar ke seluruh dunia pada dasarnya adalah sebuah berita atau informasi, bukan virusnya.
Nah, dasar poin inilah yang menjadikan titik awal kasus virus corona dikategorikan sebagai kasus kondisi pandemik. Belum pada kasus pandemik virusnya. Informasi demi informasi disebarkan secara global sehingga tiap negara segera mengambil langkah-langkah preventif dengan cara memulangkan warga penduduknya ke negaranya masing-masing. Inilah yang disebut dengan pemahaman dari relativitas linguistik. Nah, karena kecemasan dan ketakutan yang berlebihan oleh viralnya informasi tentang virus corona ini, sehingga menyebabkan kesehatan mental masyarakat mulai mengalami guncangan, hingga menyebabkan sebagian besar individu mengalami penurunan daya tahan tubuh, dan pada akhirnya mereka mudah terserang dan terinfeksi oleh virus. Nah, kita yakini bahwa keberadaan virus dan bakteri itu tentu ada dimanapun di muka bumi ini, dan tidak hanya dapat menginfeksi manusia tetapi semua organisme hidup. Kita juga yakini bahwa sejak dahulu virus dan bakteri sudah ada dan menunggu waktu untuk persebarannya dengan cara-cara tertentu dan dalam banyak cara. Nah, pertanyaannya, apakah persebaran virus corona ke hampir semua wilayah di dunia di tahun 2020 disebabkan oleh kekuatan virus itu sendiri untuk menyebar? Ada banyak faktor tentunya. Namun, faktor penyebab yang paling utama adalah fungsi kekuatan bahasa, di mana informasi-informasi yang viral tentang virus tersebut disajikan melalui media elektronik dan media massa, sehingga membuat situasi dan kondisi semakin mencekam dan mengganggu kesehatan jiwa masyarakat global, yang pada ujungnya mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Nah, mari kita mengambil logika berpikir yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu jika secara medis persebaran virus corona yang cepat dan mematikan itu terjadi di Wuhan, maka tentu kita sudah tidak akan pernah melihat lagi manusia di kota itu satupun. Namun kenyataannya, penduduk kota Wuhan telah kembali normal dan aman dari virus tersebut di awal April tahun 2020. Yang walaupun di akhir Maret 2020, sebagian masyarakat Beijing masih belum mempercayai data resmi pemerintah sehubungan dengan berakhirnya kasus COVID-19, dan bahkan mereka menganggapnya sebagai sebuah propaganda. Sementara di beberapa wilayah negara lain justru sedang mengalami kondisi yang mencekam, di mana mereka sedang melakukan tindakan kuratif dan preventif di saat yang bersamaan. Di akhir video ini saya ingin menekankan bagaimana perspektif linguistik preskripsi memandang proses persebaran COVID-19 ini dengan mengajukan pemahaman tentang bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya bahasa itu digunakan oleh sebuah komunitas bahasa, dan bahwa bahasa adalah sarana berpikir dan sekaligus cara dan proses berpikir seseorang yang memiliki nilai atau seni dan tujuan tertentu. Dengan kata lain, selama kita memiliki dan menerapkan seni berbahasa, maka selama itu pula kita memiliki kekuatan untuk membangun dan meruntuhkan struktur bangunan pengetahuan dan pemikiran seseorang yang mungkin saja telah dibangun dalam jangka waktu yang cukup lama, termasuk dalam hal membangun dan meruntuhkan struktur pengetahuan dan pemikiran masyarakat global tentang wabah pandemi corona ini. Demikian penjelasan saya kali ini tentang proses penyebaran virus corona yang saya lihat dari perspektif linguistik preskripsi. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya.